Good morning, students, parents, fellow teachers, and staff. We are glad that you could gather here with us today with our annual open house for academic year 2022 and 2023 with the theme Strive to Excel. And this morning, me, Miss Beta, and with my partner, I'm Mr. Yako. yes, we will be your MC. But before that, please allow us to mute all the microphones and please turn it on if necessary. We are also really glad if you can turn on your camera during this whole event. Anyway, Mr. Jacob, do you have any Yes, idea why we choose such theme? Try to excel. Can you explain a little bit what is this theme about? yeah, thank you. I think I'm gonna talk a bit about why we have that theme for this year, Thrive to Excel. So Thrive means to grow vigorously, even though we are amidst the pandemic. We still want our children to thrive to get the best out of them. And therefore, Miss Beta, we at St. John are very focused on online learning amid this pandemic. We can see from the support provided by the school and the foundations during this distance learning. You know, Miss Beta, teachers at St. John are now Yes, trained to master various online learning platforms, that's correct. technologies, and some of us they are also Google certified educators. And in addition, the foundations also think the importance of providing materials not only from one source. Like normally we use books for assignment, right? Yeah. Uh, and that's why they think in this new era, so the student can get many materials from many sources. And the school, together with the foundations, they provide in every campus green screen recording studio. So the teacher there can record and make their materials in a very attractive video and send it to the students. So the students can also do the self-independent learning to improve their ability and knowledge. And this is the most interesting part. So we just have launched our new building in Gading Serpong, Beta. Mm-hmm. Well, as we can see before from the video, yeah, it's very well equipped. The one that I'm really interested in the library. We can see many computers are there and also books because nowadays we don't only use books with from the paper, but we also use soft copy books, right? So Yes. it means that we are really ready for the implementations of ICT in our campus. Okay, and once again, it all happens because we are very focused and concerned about the development of our students. Therefore, Miss Beta, so to develop and to excel, we need to work hard together, all the parts, students, teachers, and also the support from the parents. Okay, wow. It's such an amazing theme, actually, sir, and it's interesting. If I can Yeah, summarize, so I just can say that St. Jude's Catholic School in every unit and every campus, we have good facilities, qualified teachers, and also friendly environment, right? indeed, Miss Beta. Okay. All right. Okay, by So, the way, Miss Beta, I mhm, think we are going to use Bahasa Indonesia for this event. okay. Let's change our language. All right. Sure, no problem, sir. Okay, if it's in KG, when they switch our language, they will do like boom, like or something. So, So like, we will just, yeah, there's some we effect, yeah, will, but right now, no, we don't have any effect. yeah. So we will just switch our language. Okay. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung sekali lagi untuk orang tua murid, para guru, staff, dan prinsipal serta pihak-pihak yayasan dan juga director dari St. John's Catholic School. Baik, sebelum masuk ke acara inti, perkenalkan saya menjelaskan urutan acara yang akan kita miliki hari ini. Yang pertama, kita akan mulai dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Kurikulum dari St. John's Catholic School, Mr. Ladislaus Naisaban. Setelah itu kami akan melanjutkan dengan doa pembukaan oleh Sister Rosa Sarmento. Sister Rosa Sarmento juga merupakan prinsipal dari primary di unit Kencana Loka.
Setelah itu adalah acara inti yang akan kami persembahkan ke Bapak Ibu sekalian, yaitu webinar dari Ibu Kara Andrea Handali tentang Joyful Learning, How to Implement Joyful Learning. Lalu kami akan melanjutkan setelah webinar dengan tanya jawab, question and answer. Saat tanya jawab ini, kami juga menyiapkan beberapa giveaway ya, Miss Beta ya. Iya, benar sekali. Ada banyak menarik vouchers dan juga giveaway nantinya. Iya, betul sekali. Kami memiliki 5 vouchers untuk 5 pertanyaan paling menarik seperti itu ya. Iya, benar. Oke, lalu setelah Q&A, acaranya belum berakhir Bapak Ibu. Kami akan masih melanjutkan presentasi dari tiap unit dalam breakout room masing-masing. Nah, sekali lagi untuk mengenal lebih dalam setiap unit yang Bapak Ibu akan tuju, kami sarankan untuk tetap mengikuti seminar, mengikuti open house ini dari awal hingga akhir, dan mengikuti juga breakout room di masing-masing. Oke, Srekom juga sebelum kita ke kata sambutan, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk kembali mengubah nama atau rename. Bagi yang sudah rename, terima kasih. Bagi yang belum, mungkin boleh rename namanya atau account-nya sesuai dengan lokasi sekolah yang diinginkan. Jadi dimulai dengan unit, nama panggilan. Misalkan seperti tadi contoh, Meruya. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal lebih lagi tentang Meruya, diikuti dengan unit, bisa misalnya junior high school atau senior high school, dan diakhiri dengan nama Bapak Ibu. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kami ketika mengelompokkan Bapak Ibu nantinya pada sesi breakout room, yang mana itu adalah sesi presentasi per unit. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih untuk para sponsor yang mendukung terselenggaranya acara ini. Itu ada Prodia, Antangin, OBH Anak, dan juga Prudential. Dan tak lupa, kami juga menyiapkan banyak kejutan berupa voucher seperti tadi yang Sriako mention ya, Sriako? Iya, betul. Jadi kita ada banyak voucher nanti di akhir webinar dan juga di sesi breakout room. Jadi untuk Bapak Ibu, kami harap dapat mengikuti acara ini sampai selesainya nanti. Iya, benar sekali. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan unit masing-masing dari setiap unit, kenapa tidak join di breakout room nanti? Benar. Selain join di breakout room, kita dapat informasi lebih tentang unit yang ingin kita tuju, dan kita juga bisa mendapatkan voucher-voucher tersebut ya, Miss Beta ya. Mau dikasih tahu sekarang nggak vouchernya? Ntar aja ya, biar diikutin sampai akhir ya. Nanti ya, boleh ya, kita kasih tahu setelah question. Baik, Miss Beta, tanpa berpanjang kata, marilah kita mulai acara ini dengan Mr. Ladislaus untuk memberikan kata sambutan. Pada Mr. Ladis, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi semua, Bapak Ibu, orang tua murid, para guru, para kepala sekolah, dan juga semua yang hadir di sini. Dan terutama saya mau mengucapkan selamat datang kepada Ibu Kara, yang akan membantu kita dalam seminar open house hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tidak bisa menolak keadaan kita sekarang, yaitu adanya pandemi COVID-19. Kita tidak bisa menghindar. Satu-satunya jalan yang perlu kita siapkan adalah menyesuaikan diri, mencari jalan keluar untuk bisa tetap hidup normal, bisa menjalankan semua tugas kehidupan kita, sambil terus berusaha untuk bisa menjaga kesehatan sehingga kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Dalam bidang pendidikan, sekolah juga memberikan strategi yang baik supaya bisa apapun yang terjadi, sekolah harus terus berjalan, sehingga dengan demikian anak-anak kita tidak ketinggalan, tidak lost generation. Maka sekolah selalu mencari jalan keluar untuk bisa menyesuaikan diri dan keadaan. Dalam hubungan ini, hari ini kita akan diberi pemahaman tentang bagaimana supaya tetap enjoy belajar dalam keadaan kita sekarang ini menghadapi COVID-19 ini. Ibu Kara akan memberikan kita
tips untuk bisa menjalankan kegiatan pendidikan kita dengan anak-anak kita, baik sebagai seorang guru maupun sebagai orang tua, sehingga anak-anak kita tidak stres, tetapi tetap joyful learning, tetap melakukan tugas belajarnya dengan situasi hati yang happy, yang senang, dan melakukan tugasnya dengan senang dan gembira. Ya, maka adalah penting untuk kita sebagai orang tua maupun guru untuk memahami bagaimana mengimplementasikan pelajaran yang happy, yang senang, yang gembira. Ibu Kara pasti akan membantu kita untuk hal ini. Sebagai informasi bahwa St. John juga terus berjuang untuk melengkapi fasilitas pembelajaran joyful learning dalam segala macam aspek, baik memperlengkapi para guru untuk bisa menyediakan media sosial, media pembelajaran yang cocok. Dan St. John berkembang dari tahun ke tahun. Dan sekarang kita memiliki kampus baru, yaitu di Gading Serpong untuk TK, SD, SMP, dan SMA. Jangan lupa, silahkan datang mengunjungi kampus baru kami ini. Kampus baru ini jauh berbeda dengan sekolah konvensional, didesain dengan bentuk ruangan-ruangan yang sesuai dengan perkembangan pembelajaran modern sekarang ini. Juga kita punya Icon yang sudah 2 tahun lalu kita buka, TK Icon dengan kampus yang juga luar biasa bagus. Silahkan datang kunjungi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang tua murid, hari ini kita membuka kesempatan untuk berkomunikasi satu sama lain, baik dari Ibu Kara maupun juga dari para guru, para prinsipal, para kepala sekolah St. John. Silahkan mengikuti kegiatan seminar ini yang pasti membawa manfaat untuk kita, baik sebagai guru maupun orang tua, memperlengkapi diri supaya menyediakan situasi dan fasilitas yang baik untuk pembelajaran anak-anak kita. Terima kasih Ibu Kara atas kesediaannya memberikan kepada kami pemahaman yang baik supaya menyiapkan situasi yang baik untuk pembelajaran anak-anak St. John. Terima kasih dan selamat pagi, selamat mengikuti seminar ini. Ya, baik, terima kasih Mr. Ladis untuk sambutannya. Ya, dan selanjutnya Miss Beta. Iya, kita akan lanjutkan ke acara atau ke doa pembuka yang dipimpin oleh Suster Rosa. Kepada Suster Rosa kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi ayah bunda siswa yang terkasih, para guru, siswa, dan yayasan tercinta. Izinkan saya memimpin doa ini dengan cara Katolik. Marilah kita berdoa. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, thank you for the innumerable blessings which you have given us today. Amidst many trials of today, you still give us the blessing of health so that we can meet virtually in this open house of St. John's Catholic School academic year 2022 to 2023. Dear Father in heaven, we ask for your constant presence during our activities today. We humbly ask for your blessings and guidance from the beginning to the end. Lord, as we have done our best to make learning fun, may this seminar about learning be characterized by joy as well, and shine your inspiring lights upon Miss Cara Andrea Handali, so that events may run smoothly, refreshing our minds, so that we can continue to make learning fun as we are used to on our all campuses. Bless every parent, teacher, and all parties involved in education so that they can get the enthusiasm and stay motivated, especially during these trying times. We believe, dear Father, that
You are always with us during our ups and downs. Therefore, we also surrender every soul that has preceded us in this prayer. May you receive them by your sight and quality them to receive the crown of eternity. Dear Father, we also entrust each of our friends, family, and loved ones who are currently not feeling well. May we humbly ask you to heal them with your love. And as it comes to an end, Lord, may this open house be a blessing for parents, teachers, and all those involved in the world of education, and instill hope and then trust that you will always walk beside us as we exert our efforts to build a brave new future for the children we are so proud of. Amen. Saint John the Apostle, pray for us. Pray for In the name of the us. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Berdoa selesai. Terima kasih, Suster Rosa. Semoga Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Ya, Mr. Yakob, acara berikutnya adalah? Miss, acara berikutnya, ya kita akan lanjut ke acara berikutnya ya. Untuk agenda berikutnya, Miss, kita akan mendengarkan webinar yang disampaikan oleh Ibu Kara Andrea Handali dengan topik How to Implement Joyful Learning During the Pandemic. Nah, selama ini kami hanya dengar joyful learning dan konsepnya ya. Ini menarik nih, how to implement joyful learning-nya. Sekarang kita kedatangan pakar yang sangat kompeten untuk menyampaikan materi ini. Ya, dari topiknya ini kedengarannya menarik sekali nih, Iya. Mr. Yakob. Mungkin bisa jelaskan sedikit ini tentang apa ya, Sir? Ya, pastinya Miss Beta. Selama pandemi ini anak-anak pasti mengalami kendala-kendala dalam online learning ya. Ya, Nah, benar. salah satu kendala yang terkait dengan pengajaran dapat disiasati dengan mengimplementasikan joyful learning, Miss Beta. Mau tahu bagaimana? Pengen tahu banget, soalnya ini topiknya seperti saya bilang ini berimpact buat guru, orang tua, bahkan juga buat siswa. Ya, yuk kita simak sama-sama setelah ini ya. Dan juga Bapak Ibu, kami mengulangi sekali lagi setelah presentasi ini, kami akan ada sesi question and answer, tanya jawab, di mana Bapak Ibu diberikan waktu untuk bertanya atau menyampaikan concern terkait dengan materi webinar yang disampaikan Ibu Kara Andrea Handali. Ya, sebelum Ibu Kara menyampaikan materi presentasi hari ini, izinkan saya untuk membacakan biografi singkat tentang background pendidikan, minat bakat beliau. Nama lengkap Ibu Kara Andrea Handali, Educational Psychologist. Beliau lulus dari Bachelor of Psychology at Majaya Catholic University. Beliau menyelesaikan master programnya dari Master of Educational Psychology University of Indonesia. Dan saat ini beliau juga berkecimpung sebagai Psychologist and Program Development Officer di Jejak Kaki Psychological Center. And beliau juga adalah Associate Psychologist di 3 generasi dan juga Committee of Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia atau APPI. Fields of interest beliau ada banyak banget nih. Ada career development, self-development, mindfulness, movement and learning, sexual health education, emotional regulations, dan teens and emerging adults. Beliau juga bekerja sama dengan beberapa partner. Ada P4TK, TKPLB yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wow, ini bergengsi nih sepertinya. Wahana Visi Indonesia atau WFI, Montessori House Asia, MHA, Calcare, EduGears, ada banyak, Youth Vision, and Schools di Jabodetabek untuk nasional dan internasional. Wow, melihat background dan fields of interest-nya aja saya udah tertarik sekali nih bahwa ini benar-benar expert di bidangnya. Jadi ini materi webinarnya ini pasti sangat bermanfaat sekali ya, Sir Yakob ya. Iya, sangat exciting ya. Ya, kita excited. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut Ibu Kara Handali dengan memberikan reaction mungkin
bisa diberikan reaction Bapak Ibu pada pembicara kita hari ini, Ibu Clara Andrea Handali. Silakan, Boleh Ibu berikan Clara. clap ya, clap. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Ibu Clara. Pagi. Hai, Beta, Sergako. Selamat pagi. Oke, baiklah, selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat mengawali akhir pekan ya Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur sekali bisa diajak untuk sharing di sini, untuk kita sama-sama belajar. Kalau dengar dari Sir Yakob sama Miss Beta tadi, ini adalah acara utama, tapi saya rasa saya adalah acara pembuka. Karena dari tadi kalau ngeliatin kolom chat, kayaknya parents ini semangat banget pengen tahu lebih lanjut tentang Saint John. Dan mungkin saya tadi lebih expert di bidang keilmuan, tapi saya yakin, saya percaya bahwa Bapak Ibu guru di sini, Bapak Ibu orang tua di sini juga sama expertnya dalam bidang prakteknya gitu. Jadi di sini kita sama-sama belajar gitu. Oke, nah gimana sih cara implement joyful learning? Jadi judulnya bahasa Inggris, tapi izinkan saya untuk memaparkan dalam bahasa Indonesia, karena kalau misalnya buat anak-anak murid, itu mungkin yang Bapak Ibu guru atau orang tua juga familiar ya. Mungkin kalau kita ngomong sama anak-anak siswa-siswa ini lebih susah kalau ngomong sama bahasa Indonesia. Justru harus bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya sama orang tua, mungkin saya rasa lebih nyaman kalau bisa kita berinteraksi dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya ada yang merasa kesulitan, boleh juga ditanyakan langsung begitu. Biasanya anak-anak sekarang tuh justru lebih susah ya kalau disuruh ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Mereka, Miss, ini apa gitu maksudnya. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu di sini. Jadi saya berharap saya nggak cuma sendirian nih, walaupun kayaknya kalau webinar itu kan kesannya ngomongnya satu arah gitu ya. Tapi sebelum sesi tanya jawab pun saya pengen kita ngobrol-ngobrol bareng gitu, walaupun lewat kolom chat aja. Jadi saya pengen tanya nih, apa kabar hari ini? Kalau misalnya kita boleh kasih 2 kata yang menggambarkan perasaan kita pada saat ini, at this current moment, di saat ini, apa sih 2 kata yang menggambarkan perasaan? Luar biasa, oke, thank you, Sir Yakob. Ada lagi 2 kata? Bahagia, senang, blessed, great, Tuhan baik, oke. Grateful, eager to learn more, sehat selalu. Grateful, semangat sekali. Kayak ini kayak 2 katanya satu apa ya? Satu arti gitu ya. Adakah yang berbeda? Keep growing, stay healthy. Ada yang mungkin sedih, senang, atau semangat, bahagia, galau, wait and see, sehat, bahagia, grateful and happy, gembira dan optimis, positive thing, let's rock. Oke, rancangan baik, puji Tuhan. Puji Tuhan untuk setiap perasaan yang kita rasakan, entah itu positif atau negatif, entah itu kita lagi down, kita lagi nggak terlalu merasa nyaman, atau kita sekarang lagi optimis, lagi energized. Kita bersyukur untuk setiap perasaan yang kita bisa rasakan, karena ketika kita bisa merasa, kita tahu bahwa kita hidup. Gitu. Dan kenapa sih saya mengawali dengan menanyakan kabar 2 kata ini, karena kalau kita bicara tentang joyful learning, kalau kita bicara tentang gimana sih supaya enjoy belajarnya, gimana sih supaya kita bisa ngelola emosi kita ngadepin anak-anak, gimana caranya, yang pertama-tama kita harus sadar betul, kita perlu tahu kita ini sekarang lagi rasanya apa sih, supaya nanti kita tahu gimana ya lanjutnya mengelola. Nah, saya mau tanya lagi nih. Kita sekolah online tuh udah 1,5 tahun ya, bener-bener udah lama, cukup lama, sekolah full online. Saya pengen tanya lagi, setelah 1,5 tahun sekolah online, ternyata, ini soal isian gitu ya, kalau misalnya ada kuis, soal isian, ternyata nggak ada
kriteria jawabannya apa, tapi setelah 1,5 tahun sekolah online, ternyata boleh ditulis di kolom chat. Namanya stres tingkat dewa. Oke, terima kasih ibunya Hazel atau ibu Hazel. Difficult, bisa dilewati juga, challenging. Enak banget online. Oke, wah nice, menantang. Kasihan sama anak gak bisa sosialisasi, right? I feel that too. Emosi jiwa, belajar skill baru, menyusahkan. Anakku gak suka belajar online. Ya, I guess ini Pak Moses Marunda atau papanya Moses itu kita semua juga merasakan ya. Gregetan, menguras emosi, that's right. I agree. Gak kena macet, ya. Itu juga tuh, apalagi yang namanya di Jakarta ya. Macet itu paling-paling. Doable, challenge, breakthrough. Oh, ada yang ponakannya drop banget sejak online school. Bisa belajar hal baru, kesabaran meningkat. Anakku bilang enak, senang, bisa makan. Bisa makan gitu ya sambil nyemil gitu. Susah untuk mengajar anak kindergarten, betul sekali. Aku juga setuju. Tugasnya lebih banyak. Ya, ini aku juga dengar baik. Ternyata Mami udah bisa daftar jadi guru preschool. Wow. Bentar lagi guru-guru kindergartennya Saint John ada saingannya nih. Anak-anak tidak bisa fokus 100% belajarnya. Bisa bangun siang. Betul ya, nggak ada macet. Sekolah mulai 7.30, 7.25 baru bangun. Itu sering kali terjadi. Anaknya nggak fokus, malah buka-buka YouTube. More collaboration with parents. Oke, ada juga pertanyaan nanti akan kita jawab. Nah, ternyata setelah 1,5 tahun belajar online, banyak ya, ternyata aku bisa belajar hal baru. Ternyata ini doable. Ternyata this is very, very stressful. Ternyata anakku sulit sekali adapt walaupun sudah 1,5 tahun. Ternyata banyak banget challenge-nya. Banyak banget ternyata dari sekolah online. Dan aku rasa di antara kita semua di sini bukan hanya satu kali ini dengerin yang namanya webinar. Gimana sih caranya belajar supaya menyenangkan? Ya nggak sih? Kayaknya ini bukan pertama kali ya. Tetapi ya kok kita tetap pengen denger. Hari ini aku akan bahas 3 hal. Aku akan sharing singkat-singkat aja gitu, karena aku pengen lebih banyak dengar dari Bapak Ibu nanti di sesi tanya jawab kita. Nah, ini kalau tadi Sir Yakob bilang kita udah tahu konsepnya, lalu implementasinya gimana. Aku akan mulai dengan konsepnya dulu. Karena konsepnya ini yang menurutku menjadi satu batu pedoman. Jadi fondasi kita untuk ketika kita mulai stressful, kita ingat lagi ke awal. Kenapa sih belajar yang menyenangkan, joyful learning itu penting? Di sini aku merangkum tujuan pendidikan tuh sebenarnya ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama menjadi pribadi yang utuh. Yang kedua adalah supaya anak itu nantinya bisa mengatur dirinya sendiri. Bisa mandiri, kalau tadi ada salah satu parents yang jawab gitu ya, anaknya lebih bisa mandiri. Itu adalah goal dari pendidikan. Dari TK sampai perguruan tinggi. Menjadi pribadi yang utuh tuh artinya apa? Artinya itu dia bisa berkembang secara optimal. Baik dari sisi kognitifnya, afektifnya, perilakunya. Jadi tidak melulu pengetahuannya. Tidak melulu dia bisa excel di seluruh pelajaran bahasa Inggris. Atau dia bisa dapat nilai yang excellent terus di pelajaran sains. Tetapi juga afektif. Gimana ya, dia bisa empati nggak dengan kondisi gurunya, orang tuanya, teman-temannya. Dia ada kepedulian nggak ya, dia bisa nggak ya mengelola emosi. Dan juga tentunya masuk ke perilakunya sehari-hari. Dan ingat, menjadi pribadi yang utuh bukan sempurna. Dan yang kedua adalah bisa mengatur dirinya sendiri. Artinya apa? Nantinya nih kalau misalnya kita ngomong tentang kenapa sih anak sekolah, itu tuh sebenarnya ini. Supaya anak itu bisa paham perilakunya sendiri itu apa. Supaya dia bisa tanggung jawab sama perilakunya.
dia belajar mengontrol diri dan menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Dan saya rasa ketika dua tujuan ini, baca tujuan ini, kita juga bisa sadar bahwa ini berlaku juga ketika kita belajar online. Justru lebih bisa dilakukan, lapangannya itu lebih luas gitu ya, ketika memang challenge-nya lebih banyak di saat online. Dan yang kedua, kenapa sih penting banget belajar yang menyenangkan gitu, joyful learning ini? Karena pada dasarnya secara biologis gitu ya, otak kita tuh perlu loh kondisi yang siap buat dia proses informasi. Jadi cerita sedikit, ini kita belajar IPA sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin ini guru-guru biologi udah familiar, kita belajar IPA sedikit. Jadi otak kita ini, kalau misalnya mau proses informasi, mau belajar itu kan artinya menerima, mengolah informasi ya. Itu butuh namanya pintu gerbang. Pintu gerbangnya adalah atensi atau fokus. Kan sering jadi masalahnya, anak tuh nggak fokus gitu. Nah, ini tuh pintu gerbangnya. Si informasi tuh lewat masuk, itu harus ada fokusnya dulu. Baru kemudian di dalamnya dia diolah. Nah, otak kita itu perlu kondisi tertentu supaya dia bisa fokus. Salah satunya adalah dia berada di state yang siap, yang semuanya kabel-kabelnya itu aktif dan nyala dan bisa terjadi ketika kita happy. Dan yang kedua, ketika kita tidak berada dalam posisi stres. Jadi kalau misalnya kita lagi stres itu juga ada hormonnya. Ya. Ada hormon stres, di mana ketika hormon stres itu muncul, apa yang terjadi? Dia membajak, gitu kayak ngebajak kemampuan kita buat fokus, kemampuan otak kita buat fokus. Jadi kita nggak bisa fokus. Mungkin ada yang ngerasain ya, nggak usah stres belajar sekolah deh. Kalau misalnya kita lagi panik, tiba-tiba cemas gitu, lagi masak, tiba-tiba gas mati gitu. Padahal ntar lagi anak mesti makan siang, lalu dia mau ulangan gitu kan, cemas, nggak bisa mikir. Kita bisa aja, sangat mungkin kita jadi kayak, kita nggak tahu mesti ngapain. Padahal, mungkin sebenarnya ya tinggal diganti aja gasnya, toh kita udah punya. Tapi kenapa kita nggak bisa mikir itu? Karena kita lagi panik. Ada certain amount of stress yang ada di otak kita yang sedang nyala, sehingga kita nggak bisa belajar. Itu kenapa otak kita perlu kondisi yang siap buat belajar tadi. Jadi harus menyenangkan juga. Perlu menyenangkan juga. Nah, kunci belajar yang menyenangkan itu apa? Sebelum kita mau masuk ke situ, aku pengen tanya lagi. Tadi mungkin udah ada beberapa yang jawabnya seputar ini sih. Tapi aku pengen tahu, apa nih pembelajaran yang menyenangkan selama masa pandemi ini buat kita, para guru dan orang tua? Belajar apa sih selama pandemi? Apa yang kayak, aduh, iya nih, gara-gara pandemi tuh aku jadi belajar ini loh. Teknologi baru, wow, mau nggak mau ya, Bu Vera ya, kita mau nggak mau nih belajar teknologi baru. Sabar, new apps, ya banyak banget sekarang aplikasi. Sabar keluar lagi, belajar sambil bermain, belajar makin kontekstual, lebih peduli kesehatan, interaksi virtual, ternyata virtual tuh bisa juga ya interaksinya. Pembelajaran interaktif, bisa interaktif, belajar karakter anak, menjalin komunikasi lebih proaktif sama orang tua, ada collaborative project. Oke, Google, ya. Info, anak lebih cepat kenal teknologi. Oke, kita belajar banyak hal. Ada banyak hal yang kita belajar dan kita bisa excited karena itu. Oh, mau nggak mau nih kita belajar apps, mau nggak mau kita belajar teknologi. Kenapa? Karena kita butuh, karena kita tahu itu penting. Coba kalau misalnya sebelum pandemi, belajar Google Classroom udah ada Bapak Ibu. Zoom juga udah ada. Video learning juga udah ada sebelum ini.
tetapi seberapa effort kita untuk mau mempelajari hal tersebut. Masih banyak prioritas lain yang lebih penting, yang lebih relevan. Tapi ketika kita mau, tidak mau, ketika itu sudah dekat dengan kita, ya kita belajar. Kita jadi tahu, kita jadi merasa harus belajar nih. Karena ini penting, karena ini dekat. Nah, sama persis sama anak. Kunci pembelajaran yang menyenangkan adalah ketika itu bermakna buat anaknya. Penting dekat dengan dunia anaknya. Dan ini juga bermakna itu seperti apa? Bermakna itu kita perlu memperhatikan tahap perkembangan anaknya. Dia lagi belajarnya pakai apa sih caranya? Kalau anak-anak TK itu kalau dikasih iPad doang, dia bisa nyerap informasi nggak sih? Kalau anak TK itu, kok dia lari-larian ya? Kok nggak bisa duduk diam ya? Nah, penting untuk kita belajar nih tahap-tahap perkembangannya. Mungkin aku di sini sedikit aja kali ya mengulas. Kalau anak-anak TK, preschool, itu belajarnya itu lewat penginderaan. Jadi penginderaan, makanya mereka mesti gerak, makanya belajarnya sambil nyanyi, sambil nari gitu ya. Dan rentang fokusnya memang sedikit, lebih mudah terdistract. Jadi wajar kalau mereka nggak bisa fokus di depan laptop. Ingat lagi Bapak Ibu, kita aja capek kok duduk di depan laptop, apalagi anak-anak. Mereka suruh duduk diam itu nggak sanggup gitu. Tapi bisa, tapi hanya certain amount of time. Makanya itu kenapa ketika Zoom, belajar di Zoom, perlu banyak break. 10 menit break, 20 menit break. Gitu. Dan ini berbeda sekali, karena berada di depan layar jadi berbeda. Tapi mereka memang belajarnya dari gerak. Anak SD itu belajarnya udah bisa mulai duduk. Udah mulai rapi, bagian otak bagian depan ini yang ngomongin tentang logika sudah mulai lebih berkembang, tapi juga tetap butuh hal-hal yang konkret. Dan mulai ada kompetisi-kompetisinya. Makanya anak SD itu suka banget kalau diajak main game. Kahoot, quizzes, itu suka banget. Dan mereka itu aktif. Nah, begitu masuk SMP, ini SMP ya, khusus belum SMK. SMP, diem, kicep. Ya, mulai semua off cam, atau ini mungkin guru-guru lihat, ini nih, begini nih. Ada yang familiar dengan anak-anak yang seperti ini, mesti diingetin terus gitu ya, baru dia munculin dikit matanya gitu. Nah, ini biasanya anak SMP itu mulai banyak gejolaknya. Sehingga kalau menurut dia itu nggak related dengan saya, itu dia nggak mau belajar. Dan kalau anak SMA udah lebih dewasa, udah bisa lebih diajak ngobrol, walaupun ide-ide dan triknya juga lebih banyak. Intinya adalah kita perlu paham anak kita ini ada di stage mana. Sehingga apa yang menyenangkan buat dia. Apa yang relevan buat dia. Dan tentunya di kehidupan sehari-harinya gunanya buat apa. Kalau misalnya kita kasih worksheet, tugas, soal-soal yang kita kasih, apa relevansinya? Ketika kita ngajarin anak kita, ayo bunda mau kamu hafalin ya ini huruf Mandarin gitu misalnya. Apa relevansinya buat dunianya dia? Itu juga perlu kita perhatikan relevansinya. Apa sih kalau misalnya sekarang itu teman saya ada rekan psikolog juga, dia lagi ngajarin anaknya itu huruf. Nah, banyak kan yang huruf-huruf di Pinterest tuh kan banyak yang lucu-lucu gitu ya, huruf sama padanan, ada gambar-gambarnya. Nah, teman saya itu ngelihat, aduh ini nggak relevan, akhirnya dia bikin sendiri di Canva. Bikin sendiri huruf-huruf dengan benda-benda yang ditemui sehari-hari. Jadi zebra nggak ada, mana ada zebra. Dia ganti sama Z yang lain. Atau koala mana kita lihat koala. Adanya kentang gitu. Ya udah kentang aja, ini anak suka banget makan kentang. Ya udah kaknya jadi kentang. Jadi apa yang relevan dengan kita sehari-hari. Kemudian juga belajar bisa jadi menyenangkan ketika ada struktur yang jelas. Jadi kadang-kadang kita ini sering miss gitu ya, kayak kalau misalnya fun berarti main-main terus. Nanti disiplinnya gimana? Sementara kalau misalnya kita menerapkan disiplin, nggak bisa nanti nggak fun.
Padahal dalam pembelajaran yang menyenangkan, kita sangat butuh yang namanya struktur. Kenapa? Karena balik lagi, sebenarnya ini balik lagi ke kondisi otak tadi. Manusia itu pada dasarnya kan kita semua senangnya kepastian ya. Kita paling cemas ketika menghadapi kondisi yang nggak pasti, seperti pandemi ini. Pandemi ini membuat satu faktor tambahan yang besar, membuat tantangan itu semakin besar. Karena faktor ketidakpastian ini kayaknya terus ada. Nah, ketika faktor ketidakpastian ini selalu ada, itu bikin kita cemas. Tadi, balik lagi tuh si hormon stres yang tadi. Blocking lagi kemampuan kita buat belajar. Sehingga adanya struktur, itu membantu kita supaya lebih tenang. Tapi nanti anaknya jadi kaku kayak robot dong, Miss, gitu kan. Yang dimaksud dengan struktur tidak harus jam 7.05 pipis, jam 7.06 ke kursi gitu, nggak harus sangat precise, tapi perlu ada keteraturan. Habis ini dia ngelakuin apa, sehingga anak itu tahu what to expect. Termasuk juga ketika anaknya main game terus nih, gimana? Ketika ada jadwal, dia bisa lihat bahwa ada jadwal bermain, ada jadwal mengerjakan tugas. Sehingga anak itu nggak jadi nyari-nyari mainnya terus, karena dia tahu bahwa dia akan dapat. Dan biasakan bahwa si permainan yang dia suka itu tidak dijadikan reward atau punishment. Karena dengan kayak gitu, nanti anak itu belajarnya hanya untuk ngejar si rewardnya aja, instead of benar-benar belajarnya. Tapi kenalkan yang namanya konsekuensi. Kamu punya tugas ini, kalau misalnya belum selesai berarti belum bisa main. Karena mainnya itu adalah setelah tugasnya selesai. Tapi mungkin agak mirip ya dengan nanti kalau misalnya udah selesai, udah boleh main, itu kan seakan-akan jadi kayak hadiah. Itu sangat tipis, tetapi sebenarnya hal yang berbeda. Jadi konsekuensi bedakan dengan reward and punishment. Lalu tentunya adalah konsisten. Ini yang paling sulit tapi paling berhasil. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengalaminya, kita sendiri mengalaminya. Secara konsisten mendampingi anak 1,5 tahun belajar online, kita akhirnya bisa tahu kalau di Zoom itu mesti pencet yang mana buat tahu reaction. Mesti pencet yang mana buat annotate. Secara konsisten kita tiap hari mau nggak mau, itu kita tahu. Dan saya rasa ini juga satu pembelajaran buat kita semua bahwa yang namanya konsistensi itu pasti ada hasilnya, meskipun sulit. Kemudian yang ketiga adalah, ini juga sama pentingnya membangun emosi yang positif gitu ya, menyenangkan itu yang pasti kita ada emosi positifnya. Tapi tentunya tidak setiap saat anak itu moodnya senang. Dan kita juga nggak, saya rasa kurang bijak kalau kita mengharapkan anak itu senang terus. Karena anak itu punya banyak sekali emosi seperti kita juga, dan dia perlu kenal berbagai macam emosi itu. Jadi kalau misalnya dia kesel, biasakan untuk memvalidasi emosinya. Gimana ya gitu? Aduh, kamu jangan gitu dong, itu kan teman-teman yang lain juga nggak apa-apa kok. Tapi buat anak kita itu berbeda gitu. Jadi walaupun kita lihat rasanya buat kita nggak apa-apa, tapi buat si anak itu nggak nyaman gitu. Bayangin kalau misalnya bayangin kalau kita sendiri deh. Kita sendiri lagi sebel banget, lagi kesel banget. Terus kita lagi mengeluh gitu ke pasangan. Terus kita dibilangin, ya kamu kok gitu aja dipikirin sih, kan kamu tahu kalau itu salah. Rasanya gimana? Rasanya kan kayak, aku juga tahu sih itu salah, tapi kan ya keselnya nggak hilang ya. Nah, sama persis seperti itu. Ketika kita memvalidasi emosi anak bahwa, ya kamu marah ya dek ya. Kamu nggak suka ya mama nyuruh kamu, minta kamu buat mandi sekarang. Tidak berarti ketika kita menerima perasaannya, berarti yang dia lakukan itu sudah tepat. Menerima perasaan itu berbeda dengan menerima perilaku.
Tetapi untuk anak itu mau kemudian mendengarkan kita terlebih dahulu perlu berada, dia perlu merasa bahwa dia dimengerti gitu. Dan apresiasi setiap usahanya, even a small step gitu ya. Kalau misalnya saya pernah dengar, ini bukan contoh anak-anak tapi pasangan suami istri gitu ya, ada seorang bapak yang kayaknya tuh sembarangan banget gitu, bapak-bapak mungkin ada yang naro apa segala macam asal dilempar yang deket aja gitu, ditaruh, nanti ibu, kenapa sih ini kan cuma tinggal taruh di situ doang gitu, apa susahnya. Nah kemudian satu kali si bapak itu naruh baju gitu kan, naruh baju sembarangan, kali dia naruh baju lagi sembarangan, kemudian si istrinya bilang, wah oke nih, sekarang jarak bajunya udah makin deket sama mesin cuci. Jadi kita apresiasi small steps gitu, even itu sesuatu yang buat kita, ini masih kurang nih, tapi appreciate the small things, to observe the small things. Dan ini yang bekal yang untuk orang tua, untuk guru juga. Buat saya nomor satu ini sangat penting. Jaga well-being pribadi kita, jaga merawat diri kita dengan baik. Karena anak itu bisa belajar dengan menyenangkan, dengan joyful, ketika suasana rumahnya itu menyenangkan. Dan suasana rumah yang menyenangkan itu nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa dibuat-buat. Ketika anak itu mendengar orang tuanya bertengkar, atau orang tuanya nadanya tinggi, terus dia hanya dengar aja. Bukan dia yang dimarahin, bukan dia objek bersalahnya itu, bukan dia. Dia hanya dengar aja, itu sudah meresahkan emosi. Karena emosi itu kayak energi. Kalau saya emotion is energy in motion, energi yang bergerak. Kita nggak perlu secara aku mau terima, aku tidak mau terima. Emosi itu tuh cepat nyerapnya ke kita. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Dan bagaimana kita bisa menciptakan vibe yang positif di rumah kita, di kelas kita, adalah dengan kitanya sendiri perlu menjaga diri kita. Dengan apa? Yang pasti banget kita semua udah tahu, jaga kesehatan, tidur, istirahat, nutrisi. Istirahat itu penting. Alokasikan waktu untuk bisa punya waktu. Ini buat ibu-ibu, buat orang tua. Saya rasa sangat baik kalau misalnya kita semua punya waktu hening. Kalau misalnya kita di Kristen Katolik ada saat teduh gitu ya, di pagi hari. Itu sangat penting kita punya waktu hening sebelum kita mulai hari. Kita bangun sedikit lebih pagi untuk punya waktu diri kita sendiri. Untuk diam, untuk kalau misalnya istilah yang sekarang mungkin kita sering dengar, grounding. Untuk kita kembali ke here and now. Supaya kita siap buat mengawali hari apapun nanti yang terjadi. Jadi jangan lupa untuk menjaga well-being kita, karena itulah modal kita untuk bisa menularkan vibe yang positif itu kepada anak. Ada satu lagi hal gitu, kenapa ini jadi sangat penting? Karena coba anak itu kan meniru dan melihat, belajar itu asosiasi. Jadi balik lagi kalau masuk otak lagi ini saya tuh suka banget ngomongin tentang berhubungan dengan belajar dengan proses di otak. Jadi otak kita tuh kalau misalnya ada informasi, gitu datang dia informasi, terus dia akan mengaitkan dengan yang udah ada existing. Jadi ada asosiasi. Belajar itu kan tentang asosiasi. Nanti abis itu kemudian dimaknai sama dia. Itu namanya proses belajar. Mau bahasa, IPA segala macam, semuanya. Nah, bayangkan ketika kita belajar yuk, oke, kita masuk sekolah online. Kemudian bunda atau ayahnya, Dek, ayo dong, cepetan itu tuh kan, kamu telat lagi kan, tadi kan telat bangun kan. Selalu gini deh, setiap sekolah selalu gini tiap hari. Bunda nggak suka deh kalau kayak gini. Kemarin janjinya apa? Suasananya kurang menyenangkan. Buat anak itu ketika dia menerima informasi, yang dia terima adalah
Oke, ini sekolah. Bunda marah-marah. Bunda nggak suka. Berarti ini sesuatu yang nggak menyenangkan ya. Sesimpel itu, Bapak Ibu. Anak mengasosiasikan sekolah menjadi sesuatu yang nggak menyenangkan. Dan itu juga yang saya rasa itu juga yang terjadi gitu. Kenapa sih kita nggak suka belajar matematika? Coba deh kalau misalnya kita ingat-ingat Bapak Ibu, kenapa sih? Kenapa kita nggak suka? Apa salahnya sih matematika itu? Gitu. Karena seringkali kita mengasosiasikan satu hal yang tadinya masih netral, dengan hal lain yang sebenarnya nggak nyambung gitu. Apa hubungannya juga apa kita sekolah belajar sama si perasaan bunda pada saat itu? Sebenarnya kan enggak ya. Tapi si anak kemudian karena itu berdampingan, dia jadi muncul asosiasi. Dan itu kita lakukan tanpa sadar. Kita seringkali nggak bisa mengendalikan hal itu. Itu kenapa poin 1 ini menjadi sangat penting. Ketika kita bisa menjaga well-being kita, itu akan tertular sendiri ke anak. Kalau kita ingin anak kita joyful in learning everything, then we start from us. Kita joyful nggak ketika tiba-tiba token listrik kita habis? Kita bisa joyful nggak ketika tiba-tiba klien, Bapak Ibu yang bekerja, tiba-tiba klien minta revisi? Kita bisa joyful nggak ketika tiba-tiba paket yang kita pengen udah lama mestinya hari ini datang buat keperluan sekolah nyasar ke tempat lain? Kita bisa mengelola diri kita nggak untuk menghadapi itu? Maybe I think kita nggak perlu selalu joyful dan positif, tapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menyikapi setiap hal yang kita terima di keseharian kita, itu sebenarnya kita sedang mengajarkan anak bagaimana dia menyikapi hal-hal yang dia temui sehari-hari, yaitu sekolah. Dan ini poin yang kedua, ingat Bapak Ibu, anak itu bukan ujian, bukan medali, bukan investasi. Walaupun saya sering dengar mungkin beberapa sebagian orang tua melihat bahwa anak itu kan investasi masa depan kita ya. Tapi saya percaya kembali ke tujuan pendidikan yang awal, anak itu bukan investasi. Anak itu dididik untuk menjadi dirinya sendiri, untuk menemukan their own purpose and life. Sehingga anak itu bukan milik kita. Anak itu bukan ujian. Sehingga nggak harus dia excel in everything. Dia nggak harus baik dalam semua hal. Anak itu bukan medali yang jadi kebanggaan kita, yang bisa kita, ini anakku dong udah bisa ini gitu. Ini secara tidak sadar ketika kita menjadikan anak sebagai medali itu seperti ini. Ketika kita menjadikan anak itu sebagai kebanggaan kita, mari kita tanyakan kembali kepada diri kita, ketika anak itu tidak bisa membanggakan kita, apakah kita masih bisa menganggap diri kita berharga? Saya mau mengajak kita semua untuk ingat kembali bahwa setiap kita, orang tua dan guru, adalah berharga. Tanpa atau dengan anak kita. Tanpa atau dengan prestasi anak kita yang baik atau enggak. Dan seringkali ketika kita sudah menjadi orang tua, kita merasa, oh aku orang tua yang gagal. Oh aku kayaknya kurang nih. Karena keberhargaan kita, prestasi kita ada di diri anak kita. Ketika anak kita berhasil, kita merasa, oh diri kita berharga. Bapak Ibu, kita berharga. Kita sendiri nggak usah pakai apa-apa udah berharga. Dan anak kita sama berharganya. Apapun yang dia lakukan, apapun yang terjadi di dalam dirinya, juga berharga. Dan ketika kita bisa bilang bahwa diri kita berharga, saya percaya bahwa kita juga bisa betul-betul menghayati ketika kita appreciate apapun yang dilakukan, apapun yang diusahakan sama anak kita. Dan yang terakhir adalah rayakan hal-hal yang sederhana. Small steps.
Lihat tadi, oh tadi bajunya lebih dikitan, lebih jaraknya lebih deket nih sama mesin cuci. Small steps. Tanyakan hal-hal yang sederhana, keberhasilan kecil setiap hari. Supaya kita tetap waras gitu. Coba kita tetap waras tuh rayakan aja. Aku bisa minum kopi kesukaan aku hari ini. Karena itu penting sekali untuk kita bisa terus bersyukur dan terus menjaga suasana rumah itu menjadi menyenangkan. Dan yang terakhir dari saya percaya bahwa mengupayakan proses belajar yang menyenangkan ini bukan hanya bisa membuat anak itu nilainya bagus. Tetapi sebenarnya mengupayakan proses belajar yang menyenangkan itu kita sedang membiasakan anak kita untuk menikmati proses pertumbuhan dirinya. Terlepas dari apapun kondisi yang dia alami. Terima kasih, mungkin itu dulu dari aku. Sepertinya sudah rame nih chatnya. Iya, baik. Terima kasih Bu Kara. Wow, menarik ya. Saya boleh langsung kasih tepuk tangan ya buat Bu Kara ya. Oke, nah, baik, kita akan lanjut mungkin ke question and answers ya. Miss Beta. Yes, Rieko. Oke, baik. Kami merangkum ada beberapa questions, pertanyaan dari Bapak Ibu tentang materi yang Ibu Kara baru sampaikan tadi. Ini adalah beberapa contohnya. Kenapa kalau anak-anak nonton seperti alfabet song bisa duduk lama, tapi kalau online kelas nyanyi dan lain-lain nggak lama fokusnya, dari Bapak Stefanus. Ya, mungkin Bapak Stefanus mau mengobrol langsung, Bapak Stefanus? Ya, makasih Pak. Ya, saya perhatikan anak saya nih yang kindergarten, itu dia kalau misalnya nonton di YouTube gitu, nonton alfabet song atau yang lain-lain tuh dia bisa lama gitu. Kalau kita suruh stop tuh 5 menit lagi ya, 5 menit lagi kayak gitu. Tapi giliran kelas sebenarnya kan sama juga ya, nyanyi-nyanyi gitu. Cuman kenapa dia kayaknya tuh boring gitu, kayak nggak semangat. Terus kadang benar-benar yang aduh kelas lagi gitu. Itu sih. Ini berarti ibunya Stefanus ya? Apa gitu? Enggak, Iya, ini tadi pakai nama suami saya. Oke, ini dengan ibu siapa Bu? Kalau boleh tahu. Saya dengan Karisa. Oke. Ini langsung aku jawab ya, Yakob. Boleh, Ibu? Oke, terima kasih Ibu Karisa. Iya, kalau misalnya aku boleh tahu tontonannya itu, kan tadi Ibu Karisa bilang tontonannya setelah sama aja ya. Tontonannya itu seperti apa sih Bu? Kayak apa sih ya, alfabet song, dia nyanyi ABCD, Cocomelon, kayak gitu sih. Jadi kayak belajar apa namanya chat gitu, tapi dia dari lagu gitu. Itu sih. Pada saat itu anaknya bisa mau mengikuti atau duduk nonton aja? Dia duduk nonton. Sementara ketika kalau misalnya di kelas, dia ngapain? Kalau di kelas dia kadang dia diajak untuk berdiri, terus habis itu ikut nyanyi bareng gitu. Cuman dia suka sibuk sendiri kalau misalnya kayak gitu jadinya. Kadang gambar, nyoret-nyoret kertas. Gitu, jadi waktu lagi diminta untuk ikut nyanyi bareng, itu dia kayak coret-coret sendiri, diem aja gitu, nggak terlalu mau gerak. Ya kadang sih ada juga dia pas lagi semangat dia ikut berdiri, ikut gerak gitu. Kalau si Cocomelon ini atau alfabet song ini mengajak dia untuk berdiri gitu juga nggak? Dia ada gerakannya sih, tapi dia nggak pernah ngikutin. Oke, kalau Bapak atau Ibu sendiri suka mengajak dia untuk seperti guru di TK-nya gitu mungkin? Atau? Enggak sih, kalau pas dia lagi nonton sih ya memang ya dia nonton aja gitu. Dia duduk gitu. Oke, terima kasih Bu Karisa. Kenapa? Mohon maaf ya, aku agak tanya sedikit supaya dapat gitu kira-kira konsepnya seperti apa. Karena kebetulan aku bukan penonton Cocomelon gitu, jadi perlu diberi gambaran seperti apa. Terima kasih Bu Karisa pertanyaannya. Memang ini kenapa ya kok anaknya lebih suka? Mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak ya
kok anaknya lebih seneng ya kalau misalnya nonton yang animasi atau yang lebih bagus. Yang pertama adalah kalau misalnya kita di kelas, seberapa atraktif orang yang di layar itu buat si anak. Mungkin si Cocomelon tuh punya ekspresi, punya warna, punya ketajaman, apa tuh kalau misalnya kita kualitas video gitu ya, yang sangat baik sehingga anak itu bisa fokus. Itu kita nggak bisa menghindari bahwa hal-hal itu juga berpengaruh. Mungkin sementara gurunya ada latar belakang lain gitu ya, udah gitu mungkin teman-temannya kecil-kecil gitu kan layarnya, sehingga dia mau ngeliat yang mana, dan juga mungkin pencahayaannya agak gimana gitu. Kita tidak bisa menghindari faktor itu satu. Tapi bukan berarti anak itu tidak bisa diajak untuk aktif. Anak diajak untuk aktif tentunya dia perlu terbiasa juga. Ketika anak itu kan kalau misalnya online dia kan nonton di layar. Jadi sebenarnya yang dia lakukan itu justru konsisten kalau menurut saya, Bu. Konsisten dalam arti ya dia sama-sama duduk. Sehingga kadang-kadang gurunya, kalau aku suka dengar keluhan guru-guru TK tuh, kok aku ajak nari-nari anaknya diem aja gitu ya. Karena anak ini ketika dia tidak terbiasa, dia nganggapnya ini kayak tontonan aja. Jadi bukan sesuatu yang interaktif. Nah, bagaimana bisa diajak adalah biasanya kalau anak TK memang dia perlu melihat yang live. Makanya di sini tadi ada satu ibu yang bilang, aku kayaknya udah bisa nih jadi guru preschool gitu. Aku yakin banget ini anaknya di sini, di depan sini, ibunya ikut nari-nari gitu ya. Ajak anaknya nari-nari juga. Nah, memang untuk anak TK, mereka memang perlu sekali seperti itu. Perlu interaktif, perlu ajakan untuk, yuk kayak gini yuk. Tuh, lihat itu ngapain. Itu mister itu ngapain. Oh, itu teman kamu ngapain. Jadi dia diajak untuk berinteraksi dengan si yang di layar itu, supaya dia juga sadar bahwa ini tuh bukan tontonan doang. Itu bisa dilakukan. Kemudian juga memang kalau misalnya ngomongin tentang fokus, itu balik lagi memang tidak bisa terlalu lama gitu. Dan sebenarnya banyak banget faktor lain sih, mungkin anaknya ngerasa tidak nyaman. Mungkin pertama kali sebelum kita ajak, kita perlu bisa tanya dulu, kamu tadi itu teman-temannya pada nari-nari, kok kamu kenapa kamu nggak ikutan? Dan dari situ mungkin kita bisa gali lebih lanjut. Oke, makasih. Iya, terima kasih untuk Ibu orang tua dari Bapak Setia. Kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya, saya Yakub ya. Ya, boleh Miss Beta. Kita lanjut dulu ya. Pertanyaan kedua ini, Bu Kara tadi kan ada pembicaraan tentang reward dan konsekuensi nih. Ada pertanyaan dari Bapak Jason ya. Bapak Jason, kalau berkenan boleh mungkin turn on mic sama kameranya, Pak? Ya, halo, selamat siang. Ya, Bapak Jason, boleh turn on camera, Pak, atau? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Oh, oke. Jangan. Oke, pertanyaan dari naksir soalnya. ini Bapak Jason atau anaknya nih? Saya panggil Bapak Jason aja ya. Oh, Jason, ya nggak apa-apa. Oh, Jason, oke. Dari Bapak Jason, pertanyaannya ke Ibu Kara, gimana nih, Bu, cara membedakan reward? Misalnya, gimana contoh kalimat ke anak yang membedakan reward dan konsekuensi? Begitu pertanyaannya, Bu Kara. Ini memang tipis sekali ya, dan kita seringkali juga miss. Jadi mungkin sebelum menjawab, kita perlu tahu juga bahwa kita tidak perlu terus kita tahu what to expect bahwa kita akan gagal sering, dan it's okay. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya kita ngomong tentang reward, itu ada nuansa. Nanti kalau misalnya kalau misalnya kamu nyelesain 10 soal, baru kamu boleh nonton YouTube misalnya. Kalau misalnya nggak selesai soal, ya udah, kalau gitu YouTube-nya nanti diambil. YouTube-nya nanti nggak boleh nonton lagi. Itu kalimat. Jadi kita fokusnya ke, jadi aku harus ngerjain dulu ya, baru boleh nonton YouTube. Iya, pokoknya kalau misalnya nggak ada tugas, nggak ada YouTube. Jadi kita menyandingkan dia sebagai sesuatu yang sebab akibat. Nah, ketika kita ngomongin tentang konsekuensi, sebenarnya kita melihat si tugasnya itu sendiri
YouTube-nya itu sendiri. Konsekuensinya adalah itu jadi secara nggak langsungnya berhubungannya jadi secara nggak langsung, Pak. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang konsekuensi, kita fokusnya kamu tadi tugasnya udah selesai belum? Belum. Kenapa belum selesai? Karena apa-apa. Oh. Terus kira-kira gimana mau nyelesainnya? Jadi kita nggak usah ngomongin tuh si YouTube. Kira-kira oke. Tuh kalau misalnya nggak selesai, kira-kira gimana ya? Jadi kita nggak usah fokus dulu, nanti tuh kalau misalnya dia nanya, ya kalau bisa gitu nanti aku nggak bisa nonton YouTube dong. Kalau mau nonton, emang kenapa kamu nggak bisa nonton YouTube? Misalnya dia anaknya udah cukup gede ya. Karena kan tugasku belum selesai. Oke, berarti sekarang apanya dulu yang diselesain? Tugasnya. Dan kalau gitu bisa nonton YouTube. Memang terkesan memang akan jadi sebuah reward juga. Dan saya rasa kita pun juga kayak gitu. Saya pun juga kayak gitu. Saya mengiming-imingkan sesuatu kepada diri saya sendiri sehingga saya mengerjakan tugas saya. Karena kita butuh suatu reward, tapi jangan sampai rewardnya itu menjadi fokus. Sehingga anak itu hanya mengerjakannya supaya cepat selesai. Supaya dapat ini. Ya, aku nggak bisa nonton YouTube gara-gara besok ulangan sih, jadi nanti ulangannya yang disalahin gitu ya. Tapi kita, jadi mungkin kalimatnya adalah kita biasakan memisahkan dua hal ini dulu gitu, sebelum nanti akhirnya kalau misalnya dia yang mention, ya udah gitu kita sambungin. Mungkin begitu. Apakah sudah menjawab atau belum? Mungkin kurang lebih sih sama dengan yang sering kita lakukan ya. Cuman maksudnya pertanyaan sih lebih ke gini sih, Miss. Maksudnya ketika kita bilang sama dia adalah after you finish the 10 of your exam misalkan, you will get a YouTube video. Nah, tapi kan berarti motivasinya anak ini sendiri adalah bukan menyelesaikan si 10 exam-nya kan. Dia pasti ya pemikiran dia adalah beginning with the end-nya gitu loh. Dia pasti akan yang memotivate dia itu sendiri sebenarnya adalah YouTube-nya itu kan gitu. Itu sih Miss maksudnya. Jadi maksudnya bagaimana memotivasi dia bahwa dia memang harus melakukan itu. Baru kemudian YouTube is another thing gitu loh, Miss. Maksudnya yang kayak tadi Miss bilang memisahkan itu, tapi kan pasti seorang anak kecil pasti dia kalau mikir adalah, oh berarti untuk demi YouTube gue harus ngerjain 10 soal gitu. Iya Pak, iya saya mengerti. Mungkin kalau misalnya dari kitanya, kita kalau misalnya anak itu berpikir seperti apa, itu kita bisa membangun dari apa yang kita belajar dari prosesnya. Jadi kita mengevaluasi atau mengajak anak itu merefleksikan, memikirkan tentang proses belajarnya. Jadi kita tidak perlu fokus pada tadi si reward atau punishment-nya, itu biarkan yang tadi memang kita nggak bisa hindarin bahwa kita manusia mencari sesuatu yang rewarding, tapi kita mulai membiasakan dia untuk berefleksi terhadap proses belajarnya. Tadi apa yang kira-kira udah baik kamu lakukan dalam ngerjain 10 soal ini? Tadi apa yang miss? Tadi salah kira-kira kenapa? Ya soalnya aku buru-buru sih, soalnya mau nonton YouTube gitu misalnya gitu. Oke, jadi kita stressing point itu. Oke, berarti tadi kamu jadi salah karena buru-buru ya. Jadi kita kembalikan lagi ke si proses belajarnya itu. Bagaimana kita memaknainya. Jadi kita sebagai orang tua yang kita stress, yang kita emphasize itu adalah si prosesnya. Nanti ketika anak itu terbiasa, kok ini dibahasnya tentang prosesnya terus ya. Lama-lama dia akan terbiasa untuk melihat proses pembelajarannya itu sebagai suatu proses yang menjadi miliknya. Dan bukan cuma sekedar tadi mengejar si reward-nya itu. I see, thank you Miss. Pak. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Ibu Kara. Mr. Eko, halo? Ya, cukup jelas ya penjelasannya Bu Kara tadi ya. Baik, mengingatkan kembali nih Miss Beta, ya untuk Bapak Ibu juga kita masih menyimpan 5 vouchers loh untuk pertanyaan-pertanyaan paling menarik. Iya, benar sekali. Coba sekarang dirangkum dan dibuat pertanyaan-pertanyaan yang menarik supaya mungkin bisa terpilih nanti untuk memenangkan 5 vouchers yang kami sediakan untuk Bapak Ibu. Ya, Miss Beta ya.
Ya, tapi anyway Sri aku ada syaratnya loh untuk bisa Oh, dapetin voucher Ada itu. syaratnya. Ada. Syaratnya apa tuh Miss Beta tuh? Jadi Bapak Ibu boleh mengisi buku tamu ya, buku tamu ada linknya, mungkin Mistika boleh bantu Tamu. atau Miss Reti Oke, linknya di chat box bisa Oke, dicek, linknya di ada chat box. linknya di chat box. Bapak Ibu silakan mengisi buku tamu dan nantinya di akhir webinar dan juga di breakout room kita akan membagikan 5 voucher menarik untuk 5 penanya yang paling menarik juga. Ya, oke. Nah, baik. Jadi tadi yang sudah mengajukan pertanyaan, lalu belum mengisi buku tamu, nah, lebih baik diisi buku tamunya ya, Bapak Ibu ya. Siapa tahu Bapak Ibu bisa menang vouchernya. Oke, boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Miss Beta? Ya, silakan Sri. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Yulia. Nah, tadi Ibu Kara menyinggung soal struktur. Ya, ada jadwal teratur, konsekuensi, dan konsistensi. Nah, Ibu Yulia ada pertanyaan. Bagaimana caranya membangun struktur pada working mom jika belajar malam anaknya udah capek dan gak mau belajar lagi ya? Oke, Ibu Yulia mungkin bisa open mic-nya, Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, kebetulan saya kerja di tempat kesehatan gitu ya. Jadi tetap harus pergi ke kantor gitu. Karena esensial gitu, karena perusahaannya esensial, jadi karyawan-karyawannya tetap ke kantor. Nah, jadi saya tuh cuma ada jam 8, jam 9-an gitu. Terus sampai malam, biasanya sampai jam 7 sampai jam 8. Jadi setelah saya pulang kerja gitu, biasanya tuh kalau misalnya diajak ayo kita belajar lagi gitu atau kayak gimana, itu dia nggak mau lagi gitu. Jadi udah capek, udah ngantuk gitu. Terus jadinya nggak mau belajar lagi, seperti itu sih kondisinya gitu. Jadi itu bagaimana untuk working mom itu tuh biar anaknya tuh mau, sedangkan kalau misalnya sedang pandemi gini kan kindergartennya gitu cuma 45 menit gitu ya. Terus itu juga mungkin banyak banget yang nggak fokus dia di sekolahnya gitu. Jadi kita kan harus belajarin lagi atau ngulang lagi, nge-review lagi, tapi anaknya udah nggak bisa, udah nggak mau, biasanya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Yulia. Kalau boleh tahu anaknya usia berapa, Bu? Sekarang gitu sih. Ya sekarang 5 tahun, baru aja 5 tahun. Oke. Selama ini di dalam proses belajarnya sendiri ada kendala nggak, Bu? Maksudnya terlepas dari tadi kalau dia, ini kan berarti dianya tidak mau mereview, tapi kalau dari proses belajar di sekolah, apakah gimana? Apakah memang ada hambatan atau gimana? Dia tuh cuma mau belajar yang dia senang gitu. Jadi dia tuh suka matematika, tapi nggak suka untuk menulis, terus belajar baca. Itu dia tuh kayak anti banget gitu. Kalau misalnya udah pelajaran itu, biasanya dia tuh kalau di sekolah, aduh aku bosen, dia bilang kayak gitu. Aku bosen, nanti akhirnya kutak-atik sesuatu yang ada di sekitarnya gitu, agar dia bisa tetap duduk gitu. Karena kan harus duduk di situ, nggak bisa lari-lari kemana-mana gitu sih. Jadi biasanya yang mau review itu yang ketertinggalannya gitu. Kalau sorry, satu lagi aku boleh tanya Ibu. Biasanya di review itu ketertinggalannya dalam pelajarannya itu dalam bentuk apa sih? Apakah soal atau apa? Biasanya sih kalau misalnya baca gitu, aku kan suka lihat bagaimana miss-nya itu untuk ngajar gitu. Biasanya sih aku samain gitu. Misalnya kalau misalnya sekarang kita lagi ingat hari gitu, Monday, Tuesday apa segala macam, kita nyanyi dulu apa segala macam, tapi tetap aja sih dia nggak kayak aduh bosen, ini udah bosen, udah nggak bisa, nggak mau belajar lagi gitu. Biasanya aku ngikutin cara miss-nya untuk ngajar sih gitu, biar satu alur gitu. Oke, terima kasih Ibu. Iya, aku kebayang kalau misalnya jadi, ini agak serba salah ya, kita sebagai orang tua bekerja, kita hanya punya waktu segini nih, di slot waktu itu, tapi pada saat itu anaknya udah capek. Tuh. Nah,
Kalau misalnya menyiasatnya seperti apa, mungkin sebelum kita menyiasati, mungkin yang aku tadi terlintas adalah anak ini mungkin gak suka belajar karena dia merasa kesulitan, apalagi anak-anak kecil, dan belum terlalu bisa mengungkapkan. Ketika kita belajar baca, itu kita perlu kenal huruf. Untuk bisa kenal huruf, kita perlu kenal arah dan bentuk. Jadi perlu hatam dulu itunya. Nah, kemudian ketika dia belajar baca, sebenarnya apa yang dia nggak suka dari belajar itu? Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka? Mungkin sebelum kita ngejar ketinggalannya, kita bisa tanya dulu, Bu. Itu mungkin memang ini saya rasa ini jadi kayak, tapi kan nanti dia ketinggalan. Saya rasa nggak seperti itu. Bisa kita tenang aja, karena anak-anak tuh belajarnya cepet banget. Tapi kita perlu cari tahu, kamu kok, Mama lihat, kok beda ya kalau misalnya belajar matematika, kok kamu seneng kalau misalnya belajar baca, boring gitu. Kamu nggak suka apanya. Jadi kita cari tahu dulu, dan kita empati dulu sama mereka. Kita notice dulu bahwa kayaknya kamu beda ya, nggak suka ya belajar baca ya. Nah, dari situ dia kan sudah 5 tahun, gitu. Biasanya anak-anak 5 tahun tuh udah bisa lebih elaborate. Apa sih dia nggak suka? Aku bosan. Bosan. Kalau gitu, kalau misalnya memang dia bosan, mungkin kita bisa cari metode yang lain. Metode yang lain itu seperti apa? Misalnya kita tidak, mungkin anak itu jadi asosiasinya jadi sebel atau jadi capek ketika belajar itu jadinya dia harus duduk di sini lagi ketemu sama bukunya itu lagi yang dia itu tuh bosan. Jadi kita bisa sambil belajarnya sambil di percakapan sehari-hari. Misalnya dengan menanyakan, kemarin itu kita beli, misalnya beli paketnya itu kayak kemarin ada pesanan datang hari apa ya? Jadi kejadian sehari-hari kita, sehingga anak itu tidak melihat, ngafalin lagi nih gitu dalam hatinya. Tapi, tadi tanggal segini coba deh kamu ambilin kalender gitu. Misalnya nanti tanggal segini, tanggal ada angka ininya, ada Oma mau datang misalnya gitu. Itu hari apa ya? Jadi dekatkan dengan hal-hal yang kita tahu anak itu tuh juga dekat. Instead of bersikeras untuk kita tahu dia belum terlalu enjoy untuk belajar dengan cara yang duduk di meja dengan buku-buku gitu misalnya. Seperti itu, apakah sudah menjawab, Bu? Terima kasih Bu Kara. Ya, Ibu Kara, halo. Ya. Ini pertanyaan dari Ibu Yuli juga ada 2 sebenarnya yang di sini. Masih tetap dengan Ibu Yuli ya? Ibu Yuli? Iya, Bu. Ibu Yulia tadi nanya tentang bagaimana menyikapi standar. Itu ya, Bu, pertanyaan kedua ya, benar? Iya. Masih dengan Ibu Yulia, Ibu Kara ada pertanyaannya. Bagaimana menyikapi standar sesuatu dalam masyarakat? Misalkan lulus kindergarten harus sudah bisa lancar membaca, baik English atau bahasa. Jadi akhirnya orang tua dituntut untuk berlomba-lomba agar anaknya mencapai standar tersebut. Ya, jadi kayak untuk memuaskan standar masyarakat nih ceritanya. Ya. Mau nggak mau ya kita. Mau nggak mau benar. Rasa itu ada di standar masyarakat. Karena kita hidup di masyarakat. Gitu. Silakan Ibu Kara. Ya, kita setuju sekali. Kita pasti terpengaruh. Dan kita juga kan kalau misalnya nggak ada standar tadi, kalau nggak ada batasan-batasan kan kita justru jadi ngerasanya nggak aman. Ya, balik lagi sebenarnya kenapa sih kita butuh batasan-batasan itu supaya kita tahu apa yang kita lakukan itu benar. Nah, tapi sebenarnya kalau bicara tentang standar itu tadi, terutama kalau ini mau masuk SD gitu, ini spesifik ketika masuk SD. Yang terpenting itu tadi, kalau misalnya baca, anak itu apa? Anak itu kenal arah, kenal bentuk. Karena dengan arah dan bentuk itu dia baru bisa tahu huruf. Itu dulu. Dia kenal huruf. Jadi bukan tentang lancar membaca. Dia kenal arah dan bentuk. Itu buat membaca dan menulis. Itu yang penting adalah kemampuan otot motorik halusnya. Karena latihan motorik halusnya ini dan motorik kasar sebenarnya yang membantu ototnya itu cukup kuat untuk
bisa tahan lama menulis dengan kokoh. Jadi, nah ini kalau boleh sedikit agak panjang ya, kenapa motorik halus ini penting? Karena dengan motorik halus yang kuat, gitu, kenapa kita main-main Play-Doh dan sebagainya, dia bisa menulis dengan firm, tulisannya bisa jelas. Nah, ketika tulisan itu jelas, dia bisa baca tulisannya sendiri, bisa dimasukin ke otaknya buat diproses. Kenapa anak itu nggak suka menulis, nggak suka belajar? Kalau misalnya kenapa sih anak yang tulisannya jelek dibilang nggak suka belajar atau kurang cerdas? Sebenarnya yang terjadi seringkali adalah ketika tulisan kita itu jelek, itu bukan jelek ya, tidak terbaca. Kita baca itu aja udah susah. Terus kita mau ngerti gimana? Gampangnya seperti itu. Itu kenapa menulis itu harus jelas. Dan untuk bisa seperti itu, maka motorik haluslah yang diperkuat. Itu kedua. Kemudian kemampuan tadi membaca dan menulis. Itu kemampuan bahasa sebenarnya. Jadi yang penting itu bukan kemampuan bukan kemampuan membacanya, tapi apakah yang dia baca itu dia maknai. Dia tahu nggak car itu tuh mobil yang jalan di depan. Dia tahu nggak eat itu adalah makan, peristiwa dia makan. Jadi yang terpenting itu adalah anak itu bisa paham nggak bacaannya. Karena percayalah ketika kelas 1 SD itu pelajarannya itu kan kita kan belajar sesuatu kan dimaknai. Jadi percuma kalau bisa baca doang. Itu kenapa kita tidak fokus ke baca. Begitu pula berhitung. Berhitung itu yang penting adalah konsepnya kalau ketika anak masuk SD, dia tahu mana sih yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Dia tahu number sense-nya ada ketika dia ngelihat gitu ya. Oh ini lebih banyak yang ini. Oh ini lebih panjang yang ini. Oh jumlahnya. Dia punya sense itu sehingga ketika dia sudah masuk SD, tadi balik lagi ke kematangan perkembangan otaknya sudah lebih berkembang untuk menerjemahkan hal-hal yang abstrak. Simbol tanda panah, tanda tambah, kurang, itu tuh kan simbol yang abstrak. Nah, kalau misalnya itu dipaksakan sebelum anak itu matang, ketika dia masih TK, pemaknaannya jadinya ada. Jadi gimana cara mengatasi, gimana cara menyikapi, ingat itu aja Bu Yulia, bahwa yang terpenting untuk anak itu nanti sekolah di SD adalah tadi, bacanya itu tentang kenal huruf, kenal bentuk, kenal arah, kemudian bisa komunikasi bahasa, motorik halus, dia juga bisa tadi konsep dasar hitungnya, itu nanti gimana sama standar masyarakat. Kalau itu sudah lancar, percayalah insya Allah gitu ya, anak itu bisa lebih cepat belajar sendiri. Dan kita sebagai orang tua percaya bahwa anak itu akan bisa dengan kita membimbing terus. Bu Kara, cuma saya agak bingung ya Bu ya, gitu. Jadi untuk matematika itu dia itu 1 sampai 100 to 1000 gitu. Terus dia tambah-tambahan, kurang-kurangan gitu. Kali-kalihan gitu. Itu udah bisa gitu. Amazed juga dia bisa belajar gitu dari misalnya dari YouTube atau dari apa gitu. Terus saya coba untuk ngitung gitu, terus ngitung mundurnya pun cepet banget gitu, hitung mundur 20 apa segala macam sampai until 1 lagi gitu, itu cepet banget gitu. Jadi saya pikir dia bukan anak yang kesulitan untuk belajar atau apa gitu, tapi kenapa untuk misalnya A sampai Z dia tahu gitu, cuma kenapa pada saat dimasukin, ayo Jo gitu, coba ini ada B sama A, ba gitu atau segala macam, itu yang nggak mau lari gitu, segala macam gitu. Kayak tidak ada ketertarikan dalam hal itu. Makanya saya juga agak bingung harus kayak gimana ya treatmentnya gitu. Saya udah coba beli flashcard atau apa, tapi tetap aja anaknya kayak tidak tertarik gitu. Seperti itu sih Bu, saya jadi agak bingung gitu. Bingung ya Bu ya. Treatment. Iya.
kok kayaknya sebenarnya nggak bermasalah gitu dari proses belajarnya, tapi memang spesifik kok tidak kurang tertarik di pelajaran bahasa. Memang ini kembali lagi setiap anak berbeda-beda. Setiap anak berbeda-beda punya bakat tadi dan juga minatnya dia. Tapi kita bisa lihat mungkin ini kan masih K2 ya. Kita bisa lihat nanti ke perkembangannya ketika kita konsisten mengajarkan itu memang apakah dia saya percaya bahwa ketika dia merasa butuh itu dia akan mencari. Mungkin ini tidak konvensional cara berpikir saya gitu ya, tapi saya percaya bahwa apalagi dengan tadi Bu Yulia bilang sebenarnya anaknya bisa, anaknya kalau berhitung itu interest, dia mampu. Ketika kita tahu oh anak ini sebenarnya mampu, dia sebenarnya bisa, tapi ini belum menjadi kebutuhan saat ini si membaca itu. Jadi kalau kita bisa menstimulasi, mungkin kita bisa mencari hal-hal yang relevan yang dia sukai, tetapi ada memungkinkan dia untuk sedikit-sedikit belajar baca. Misalnya dari tontonan atau misalnya hal yang lainnya, tapi saya rasa diusahakan aja terus dengan tadi itu yang lebih penting adalah merelate itu dengan hal-hal yang sehari-hari. Dan salah satu hal yang juga bisa dilakukan adalah menampilkan, tadi kalau misalnya ibu udah pakai flashcard gitu ya, si flashcard itu ditempelin aja tuh di seluruh rumah. Jadi setidaknya walaupun dia nggak mau diajak duduk bareng, dilihat terus sama dia. Karena exposure itu juga hal yang penting. Dia sering aja yang penting lihat itu. Karena itu ada di mana-mana. Lama-lama itu akan masuk juga. Makasih Bu Kara. Amin. Ya, terima kasih Bu Handali buat jawabannya. Mungkin Sriako, kita move ke next question. Oke, yes, terima kasih Miss Beta. Oke, tidak terasa ya sudah hampir jam 11. Iya, benar. Kita kasih tambahan waktu 5 menit ya untuk beberapa pertanyaan ya. Oke. Dan Ibu Kara. Baik, kami akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Ibu Nadia ya. Saya rangkum pertanyaannya. Nah, ini Ibu Kara, gimana kalau maminya udah ajak semangat dancing on screen time, tapi anaknya tetap nggak mau ikutan? Nah, ini sebenarnya bukan cuma curhatan Ibu Nadia ya. Kadang kita guru juga gitu ya. Ayo, apalagi primary dan KG. Udah dancing capek-capek, anaknya diam aja di situ. Gitu. Lalu yang kedua Ibu Kara, saya lanjut ya karena ini satu pertanyaan. Lalu menurut Ibu Kara, sebagai psikolog, apakah sekolah tingkat playgroup efektif untuk dan necessary, especially during the pandemic ini? Banyak banget stigma-stigma di para orang tua ya, gitu. Masih kecil, ntar aja, apalagi lagi online gini, nggak gitu kan? Nah, ini gimana nih menurut Ibu Kara? Oke, terima kasih Ibu Nadia. Ini nih ya sering terjadi, betul banget ya, setuju banget. Nadia kayak saya cerita, teman saya guru TK kayak ini kenapa aku ditontonin doang gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua kadang-kadang aku udah semangat kok anaknya nggak semangat ya. Kamera coba. Jadinya ini sendiri gitu, jadi asik sendiri. Nah, ketika kita sudah asik sendiri, kita perlu berhati-hati. Saya rasa Bu Nadia. Kenapa? Karena yang asik jadi kita. Anaknya tetap nggak enjoy. Padahal kan sebenarnya tujuan kita kan supaya anaknya bisa enjoy. Nah, ketika seperti itu tadi yang kita coba cari tahu. Kenapa ya? Jadi kita tanya sama dia, apa sih yang membuat dia nggak mau gerak atau nggak mau nyanyi, nggak mau nari? Ada anak-anak yang memang pemalu, itu satu. Jadi kita kenali anak kita ini tidak mau mengikuti itu kenapa? Karena banyak banget alasan. Bisa karena dia memang pemalu, atau dia ngerasa nggak nyaman, aneh. Atau dia ngerasa kaku sama badannya. Jadi bisa banyak hal, atau moodnya lagi jelek. Jadi itu bisa banyak hal yang terjadi. Nah, tetapi ketika anak itu nggak mau, kita yang perlu kita lakukan, kita terus joget itu, ayo dong gitu ya. Nanti anak ini apa lagi kan, kenapa kok perasaan aku tidak diperhatikan, kenapa dia asik sendiri gitu. Padahal sebenarnya mau kita bukan kayak gitu, mau kita sebenarnya memotivasi. Nah, ketika kita melihat seperti itu, kita bisa dekati anak, kita berhenti joget gitu, kita dekati anak. Terus kita bilang sama Miss, anaknya
belum mau, lagi nggak mau joget nih, ini ya, nggak apa-apa ya. Kita tanya, kamu kenapa tadi nggak mau nari? Nah, kita cari tahu itu dulu atau nggak suka ya dengan kayak gitu. Terus misalnya dia nggak berani gitu, yuk kita kalau gitu berdiri dulu aja deh. Jadi kadang-kadang even yang buat kita ini tuh gampang, bukannya semua anak suka ya nari-nari, tapi kan tidak semua seperti itu pada kenyataannya. Ada yang merasa bahwa effort banget loh cuma berdiri doang nampilin muka di kamera. Kita bisa menemani dia dari, kalau misalnya nggak berani ya udah, kita paling nggak kan udah diajak sama missnya, jadi kita berdiri aja yuk sekarang, berdiri dulu, dan ibu nemeninnya berdiri juga. Jadi anak itu ngerasa oke, aku ada temennya nih, kita sama-sama berdiri. Nanti besoknya mau nggak sambil tepuk tangannya kecil-kecil aja yuk, tapi kita juga nemenin kecil-kecil juga. Sehingga akhirnya dia lama-lama ketika dia sudah lebih nyaman, dia lebih bisa. Begitu kira-kira. Nah, untuk yang kemudian ini ya, sangat heboh. Perlu nggak sih ini anak disekolahin masih TK, apalagi pandemi nggak bisa ketemu orang lain? Ini saya kembalikan lagi ke orang tua. Pada prinsipnya, anak itu, sekolah itu adalah membantu tumbuh kembang anak itu berkembang dengan optimal. Dari tadi aspek-aspek yang tadi, dari perkembangan dia bahasa, motorik halus, motorik kasar, kemudian perkembangan kognitifnya dia, dan perkembangan sosial emosional. Juga perkembangan sosial emosional termasuk sosialisasi, termasuk kontrol emosi, termasuk kemandirian dia, dan dia mengatur dirinya untuk bisa mengikuti instruksi. Ya. Apa yang ada di sekolah? Biasanya di sekolah. Yang pertama yang biasanya sangat ada di sekolah adalah bagaimana dia belajar mengikuti aturan. Itu yang ada di sekolah. Karena mau nggak mau, sekolah punya aturan. Dan dia bersama dengan anak-anak lain mengikuti peraturan tersebut. Anak ini belum selesai, harus nanti. Mungkin kalau di rumah aku sendirian, kapan saja aku mau bisa gitu. Tapi kalau misalnya di sekolah, misalkan itu online, nggak bisa raise hand itu kan ya mesti tunggu. Kalau misalnya belum tunjuk ya dia belum bisa ngomong. Itu aturan. Itu yang mungkin ada di sekolah. Itu yang ada di sekolah maksudnya. Kemudian apalagi tentang perkembangan tadi bahasa, stimulasi bahasa, komunikasi, belajar mengenal huruf, mengenal angka, mengenal konsep jumlah. Saya tidak bicara apakah sekolah itu menjadi favorable atau tidak, tapi kita perlu sebagai orang tua paham apa sih aspek-aspek yang perlu dikembangkan. Kalau ketika kita memutuskan, saya tidak mau atau mau menyekolahkan anak saya di masa ini, seberapa saya sebagai orang tua mampu menstimulasi aspek-aspek tersebut. Kalau misalnya sanggup, dan merasa sekolah itu bukan keputusan yang bijak, saya rasa tidak apa-apa ya, lakukan saja. Jadi intinya bukan lagi di kita, bukan lagi ini sebenarnya untungnya gimana, tapi kita lihat ini yang penting buat anak berkembang tuh di sini, kita sanggupnya sampai segimana untuk menstimulasi ini. Itu pertimbangannya saya rasa sering kali. Oke, baik. Terima kasih Bu Kara. Wow, menjawab sekali pertanyaannya ya tadi ya. Kalau saya boleh tambahkan, saya pernah baca itu Bu Kara tentang buku fase-fase perkembangan anak. Itu ada di situ disebutkan kalau anak mengalami satu missing fase saja itu akan berpengaruh ke fase perkembangan selanjutnya, seperti itu ya Bu Kara ya. Jadi ada fase-fase di mana anak memang membutuhkan sekolah, bersosial, dan kalau itu hilang, tidak dapat dipenuhi dari luar ataupun dari kebutuhan pemenuhan lain, maka itu akan sangat berpengaruh ke fase kedepannya perkembangan anak tersebut. Seperti itu kira-kira ya, Butara ya. Baik, Miss Beta. Ya, saya kok. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang sangat bagus-bagus sekali, cuman karena waktu kita terbatas, sudah jam 11:06 sekarang. Jadi kami mohon maaf untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya mungkin belum bisa dijawab di sesi ini. Tapi untuk Ibu Kara, apakah bisa atau berkenan kalau Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya tentang materi Ibu hari ini,
apakah bisa dijapri secara personal atau Mungkin media sosialnya. media sosial, gimana Bu Kara? Oke, mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa aku ada Instagram di @karahandali. Sebentar aku. Oke, mungkin Ibu Kara boleh share di chatroom, sosial media yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan ya, masih ada concern tentang materi yang disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Kara. Iya, baik. Nah, untuk concern selanjutnya atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, bisa melalui Instagram ya ini ya, Bu ya? Ya, Instagram. Ya, @karahandali. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi dari open house kami. Semoga yang diberikan hari ini dapat bermanfaat dan menambah referensi orang tua untuk mengaplikasikan joyful learning selama masa pandemi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kara yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengetahuan, pengalaman bersama kita di sini. Oke, baik Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali kepada orang tua untuk mengganti profil nama Zoom Anda, karena setelah ini kami akan mengadakan breakout room untuk mengenal lebih dalam dari setiap unit Sekolah Katolik Saint John. Breakout room ini sekaligus juga menjadi rangkaian acara penutup dari keseluruhan open house Sekolah Katolik Saint John. Iya, kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah berkontribusi sehingga acara ini berjalan dengan baik. Terima kasih sudah memilih Saint John, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan baik sengaja ataupun tidak. Dan acara akan kita lanjutkan di breakout room masing-masing. So untuk Bapak Ibu, sampai ketemu di breakout room. Ya, baik. Ini adalah panduan penggantian nama untuk breakout room. Untuk melanjutkan ke breakout room, kami menyerahkan selanjutnya kepada host, Miss Reti dan Miss Tika. Silakan, terima kasih. Terima kasih, Mr. Yakub dan Miss Beta. Saya akan langsung buka breakout room-nya. Silahkan diklik join. Bagi yang belum mengganti nama, akan saya susulkan. Miss Tika, Sar Yakob, dan Miss Beta, aku boleh izin pamit duluan, ada agenda selanjutnya. Oh iya Mbak, ya silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, senang hati sekali hari ini. Ibu Sukses Kara. open house dan selanjutnya. Sehat-sehat semua ya. Sama-sama Ya, Ibu Ibu Kara. juga. Ya, thank Terima you, kasih. Mbak. Thank you Ibu Kara.